Marco Asensio tolak gabung Fenerbahce, berharap Inter masih tertarik terhadapnya. Mundo Deportivo mengabarkan bahwa Marco Asensio telah kembali ke Paris Saint-Germain usai masa peminjaman di Aston Villa. Namun masa depannya di ibu kota Prancis masih belum pasti. Asensio siap menolak tawaran senilai 9 juta euro per tahun dari Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, tulis media Spanyol tersebut. Alasannya jelas, ia ingin tetap berkompetisi di salah satu dari 5 liga top Eropa. Pemain asal Spanyol itu sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa klub seperti Inter, AC Milan dan Villarreal karena Jorge Mendes selaku agennya menawarkan si pemain. Terkhususnya Inter, Asensio berharap minat yang ditunjukkan tim Nerazzurri Januari lalu kembali hidup. Keputusan Asensio untuk menolak kepindahan ke Turki menunjukkan ambisinya untuk tetap bersaing di level tertinggi. Tujuan utamanya adalah melanjutkan karir di lingkungan kompetitif yang mendukung kualitas dan visibilitasnya, tutup Mundo Deportivo. Dengan minat dari klub-klub Serie A, peluang kembalinya Asensio ke Liga Elit Eropa terbuka lebar. David Hanko dari Feyenoord menjadi nama baru, yang dipertimbangkan Inter. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan mulai mempertimbangkan opsi lain setelah negosiasi dengan Parma untuk Giovanni Leoni menemui jalan buntu. Parma terus meminta harga sangat tinggi untuk Leoni, sehingga Inter kini memandang serius alternatif seperti Coni de Inter dari Genoa, tulis laporan tersebut. Harga de Inter diperkirakan berada di kisaran 20-25 juta euro. Bek asal Belgia kelahiran 2002 itu telah mencatat 3 musim di Serie A, menjadikannya opsi yang matang dan berpengalaman. Namun Inter harus mewaspadai persaingan dari Liga Inggris, dengan Tottenham dan West Ham menunjukkan minat, lanjut La Gazzetta dello Sport. Ketertarikan dari klub-klub Inggris ini bisa mendorong Genoa menaikkan nilai jual sang pemain. Selain de Inter, Inter juga mempertimbangkan David Hanko dari Feyenoord. Bek dominan kaki kidal ini berusia 27 tahun ini bisa bermain sebagai bek tengah dan juga di sisi kiri pertahanan, seperti peran Acerbi. Jelas laporan tersebut, Hanko, yang sempat memperkuat Fiorentina, dihargai sekitar 30 juta euro dan juga diminati oleh Atletico Madrid serta beberapa klub Liga Inggris. Minat Inter terhadap Richard Rios masih hidup, tetapi harus menunggu satu hal. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Inter masih menunjukkan ketertarikan terhadap gelandang Kolombia, Richard Rios. Inter benar-benar mengapresiasi kualitas Rios, namun saat ini transfernya bergantung pada pergerakan keluar, tulis pakar transfer tersebut. Situasi ini membuat negosiasi masih belum mengalami perkembangan signifikan. Dua pemain yang menjadi penentu adalah Hakan Calhanoglu dan Christian Aslani. Transfer Rios tertahan karena baik Calhanoglu maupun Aslani belum ada kepastian soal masa depan mereka, ungkap Fabrizio Romano. Jika salah satu dari keduanya hengkang, barulah Inter bisa bergerak lebih konkret. Dengan kondisi ini, Rios tetap berada dalam radar Nerazzurri, namun belum ada langkah konkret yang dilakukan. Segala kemungkinan masih terbuka, tetapi belum ada keputusan final, tutup Romano. Inter akan menunggu kejelasan di lini tengah sebelum mengambil langkah selanjutnya terkait Rios. Inter menolak tawaran 13 klub untuk Francesco Pio Esposito. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter telah memutuskan untuk mempertahankan Francisco Pio Esposito, yang kini diproyeksikan sebagai simbol dari siklus baru klub. Awalnya, Esposito dijadwalkan kembali dari masa pinjaman di Spezia untuk kembali dipinjamkan ke klub Serie A lain, tulis laporan tersebut. Namun kedatangan Christian Cifu mengubah segalanya. Cifu, yang pernah melatih Esposito di sektor junior Inter dan menjadikannya kapten di tim Primavera, diyakini menjadi sosok kunci dalam keputusan klub. Esposito tidak akan kemana-mana, ia tetap di Inter, ungkap Corriere dello Sport.
Penyerang kelahiran 2005 itu sempat mencetak 19 gol bersama Spezia musim lalu dan diminati oleh 13 klub termasuk Napoli, Fiorentina, Leicester, dan Ajax, baik untuk pembelian permanen maupun peminjaman semuanya ditolak oleh Inter. Inter menaruh ekspektasi besar pada Esposito sebagai wajah dari Inter yang lebih muda dan berani. Cifu, manajemen, dan seluruh dunia Inter melihat Esposito sebagai elemen sentral untuk masa depan klub, lanjut laporan tersebut. Liverpool masuki persaingan untuk mendatangkan Leoni. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter masih terus berburu bek muda untuk memperkuat skuad tim kedua mereka yang dilatih Christian Cifu. Giovanni Leoni dari Parma menjadi target utama, terutama karena rekomendasi langsung dari Cifu yang pernah melatihnya, tulis media tersebut. Namun, negosiasi dengan Parma menemui jalan buntu karena tuntutan harga yang tinggi. Cifu tidak pernah ragu merekomendasikan Leoni, dan para petinggi Inter juga sudah lama memantau sang bek. Inter bahkan telah mengajukan tawaran 30 juta euro. Tapi Parma bersikeras pada angka 40 juta euro, ungkap La Gazzetta dello Sport. Nilai tersebut dinilai terlalu tinggi bagi Nerazzurri saat ini, mengingat angka permintaan awal Parma di awal bursa transfer hanya senilai 15 juta euro. Situasi semakin rumit dengan munculnya minat dari Liverpool. Dari Inggris terdengar bahwa The Reds telah memasukkan nama Leoni dalam daftar pendek mereka, lanjut laporan tersebut. Jika benar, Inter akan semakin sulit bersaing, baik dari segi harga maupun proyek yang ditawarkan. Lois Openda mendorong kepindahannya ke Inter, bisa dirampungkan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter terus mempertimbangkan Lois Openda sebagai target untuk memperkuat lini depan. Sejauh ini, kontak dengan Openda hanya dilakukan secara tidak langsung melalui pihak perwakilannya, belum dengan RB Leipzig selaku pemilik kontrak, tulis media tersebut. Nama penyerang Belgia itu masuk dalam daftar incaran Piero Ausilio. Openda, yang mencetak banyak gol sejak pindah ke Bundesliga dari Lens, dikabarkan tertarik pada kemungkinan pindah ke Inter. Daya tarik Liga Champions dan tantangan baru di Serie A membuatnya terbuka mendengarkan tawaran dari Nerazzurri. Lanjut laporan tersebut, situasi ini bisa menguntungkan Inter jika mereka memutuskan untuk melakukan pendekatan langsung dalam waktu dekat. Musim lalu, Leipzig finish di peringkat ke-7 Bundesliga, di luar zona Liga Champions. Openda menganggap kondisi ini sebagai kemunduran dan mulai mempertimbangkan opsi lain, ungkap Corriere dello Sport. Bermain di Italia, menghadapi rekan senegaranya seperti Lukaku dan De Bruyne, dinilai sebagai tantangan menarik dalam karirnya.